Saya dapati waktu pendeta Salainti membagikan materinya di SYL pada sesi kedua, dia berbicara mengenai topiknya adalah orang muda saat ini. Mengerti orang muda saat ini. Setelah itu kami berikan pertanyaan. Lalu saya tanya begini, pendeta, saya ini di sekolah ya, satu ketika anak-anak bilang begini, Sir ini Kang, kalau di gereja pembaik, bicara dengan orang lemah lembut. Kalau di sekolah, tuang, tak salah sedikit angka jari 5, lari di lapangan 5 kali. Tak salah sedikit angka jari 5, turun satu kelas, lari. Penjahat kalau di sekolah. Kalau di PA begini, ramah-ramah, lemah lembut. Nah, lalu pendeta Salainti tertawa dan semua audiens tertawa. Lalu pendeta Salainti bilang, ini kok sama dengan istilah bilang kalau di gereja sama dengan domba, kalau di sekolah sama dengan setan. Jadi apa ya? Kita harus berlaku dalam semua keadaan sama, seperti apa yang diperlakukan oleh Eli kepada Samuel. Ya, dia memperlakukan Samuel seperti anaknya sendiri karena kedua anaknya nanti sebentar kita baca ayatnya. Dua anaknya seakan-akan hilang. Ya. Lalu kemudian dia menganggap Samuel anak penurut, anak baik sebagai apa? Seorang anaknya. Dan benar sampai 3 kali hubungan itu berlangsung. Kalau nanti dia panggil 1 kali lagi, itu Allah yang memanggil. Kalau suara itu terdengar 1 kali lagi, itu berarti Allah memanggilmu. Dan kau katakan saja, berfirmanlah ya Tuhan karena aku mendengar. Dan benar, ketika kali yang ketiga Tuhan memanggil, dia katakan, Tuhan, berfirmanlah karena aku mendengar. Lalu apa yang difirmankan Tuhan kepada Samuel? Yang difirmankan Tuhan kepada Samuel adalah Tuhan akan menghukum keluarga Eli, khususnya anak-anaknya. Keluarga Eli, khususnya anak-anaknya. Dan setelah mendengarkan Eli berbicara dengan Tuhan, lalu Eli memaksa Samuel untuk memberitahukannya. Tapi Samuel tidak mau. Tapi karena dipaksa, lalu kemudian Eli menceritakannya bahwa Tuhan akan menghukum keluarganya, khususnya anak-anaknya. Tuhan akan menghukum mereka. Kenapa Tuhan menghukum mereka? Karena sebenarnya mereka jahat di mata Tuhan. Ya, jahat di mata Tuhan. Pada waktu kami tinggal di Dendengan, Gilbert waktu itu umur SMP kelas 1. Ya, kelas 1. Kami keluar dari Pionir, lalu kemudian kami di Mertua Permai sementara. Ya, sebelum ke Singkil. Kita boleh bayangkan dia punya pergaulan dengan anak-anak di situ, di sekitar situ. Ya, luar biasa. Suatu saat ada tahun baru. Jadi tahun baru itu kan anak-anak berjalan ke rumah-rumah untuk pasiar, lalu dapat ampau. Waktu dia pulang, saya cium dia bobo cap tikus dia punya baju ini, bobo sopi, orang Ambon bilang. Bobo sopi. Saya bilang, Gilbert berdiri di luar situ. Tidak boleh masuk rumah. Apa yang kamu sudah lakukan? Dia bilang, Dad, begini. Waktu kita berjalan dengan teman-teman, masuk di rumah-rumah orang, domba minum. Kau lihat kita nama minum. Kita cuma minum Fanta, Sprite. Kau bilang, Given, kenapa sedikit jadi kelas? Karena kita nyana minum, kono bilang, masa nggak ada bau sama apa beda dengan orang. Kong ini dia dong sirang pak kita dari kepala sampai di baju-baju. Ini dari dorang mau bilang mau kita meminum, lo paksa meminum, nyana mau. Karena memang tidak boleh. Lalu dorang bilang daripada nggak berbeda bau dengan kata orang lebih baik sama. Lalu dong sirang dari kepala ini deh, bau cap tikus dari kepala sampai di baju-baju. Saya bilang para Adisya, Dedi didik nih 3 kakak-kakak, ya, dan dorang ketat. Sampai sekarang dorang setia dalam kebenaran,
Nah, Amen. jadi ngana anak perempuan, kalau ngana tidak bisa ikut kakak-kakak, berarti ngana tak sendiri ngana pikir kehidupan. Ya, ngana pikir kehidupan. Karena lebih mudah dididik dorang 3 kakak-kakak ini. Su besar-besar, su menikah ini setia per Tuhan. Nah, jadi kalau ngana tidak ikut apa yang mereka punya, berarti ngana kehilangan. Ngana tak sendiri ngana ini. Nah, ngana tak sendiri. Kakak-kakak kita dipercayakan untuk mendidik banyak anak-anak orang. Tapi jangan lupa tanggung jawab terbesar kita adalah anak-anak kita. Adalah anak-anak kita. Anak-anak kita ini boleh di keluarga, anak-anak kita secara genetika. Tapi anak-anak kita di jemaat. Jangan sampai ya pendeta Bakulu kerja dengan 5 tahun. Kami tunggang langgang membakar membakar pertama obor Pathfindering di daerah ini mulai dari Tikala Baru. 5 tahun kami bekerja tunggang langgang bina anak-anak. Ya. Dan ada anak-anak luar sampai orang tuanya dibaptis. Mereka setia datang dalam kebenaran. Setia dalam kebenaran. Ya, ya. Sementara beberapa anak-anak kita di jemaat itu nggak mau ikut. Kenapa? Karena orang tuanya manja. Orang tuanya manja. Manja anak-anak. Manja anak-anak. Tuhan memberikan inspirasi kepada Elia mendidik Samuel. Hubungan mereka adalah hubungan yang tak dapat dipisahkan. Hai anakku, apakah engkau mendengar panggilan? Kalau engkau mendengar panggilan itu satu kali lagi, itu Tuhan yang memanggil. Iya Bapak, iya Bapak. Bapak, apakah engkau memanggil aku? Samuel katakan. Itu adalah hubungan yang luar biasa. Apakah di dalam pembinaan kita mendudukan anak-anak kita pada posisi seperti itu? Kalau kita mendidikan anak-anak kita dalam posisi seperti itu, berarti kita jadi seperti Imam Eli. Itu berarti maksud dan rencana Tuhan bahwa Tuhan akan memakai orang-orang muda yang sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Mereka diberikan kepercayaan ada pada kita. Dan roh itu akan terus menyala dalam pembinaan untuk orang-orang muda dibawa ke kaki salib. Karena itulah tujuan pembinaan di semua kelas daripada pembinaan kita. Pagi ini di hari Sabat ini kami senang untuk membagi ini kepada kita semua bahwa anak-anak kita dituntun kepada Tuhan. Sebagaimana Elia mendidik Samuel, kemudian dipersiapkan untuk menjadi imam dan bahkan imam besar. Dan kita baca buku para nabi dan bapa, Samuel diidentifikasi seperti Kristus di dalam perjanjian baru. Kehidupannya, pelayanannya luar biasa. Itu adalah hasil didikan dan pembinaan di Ka'bah oleh Imam Eli. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, supaya dengan demikian kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan. Seorang yang dipercaya, yang sesuai dengan hatiku dan yang sesuai dengan jiwaku. Apakah orang-orang muda kita yang kita bina bisa memenuhi panggilan ini? Kita renungkan dan jawab di hati kita sebagai pembina pada pagi hari ini dan seterusnya dalam kehidupan pelayanan kita. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin, Kak. Amin. Makasih. Terima kasih, Kare. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, kita datang pada doa. Kita langsung saja di doa. Bolehkah Kak Wina sebelum kita berdoa yang akan dipimpin oleh para pendeta kita, akan didahului oleh pendeta Delvis dan ditutup oleh pendeta Bakulu. Kak Wina, can you read this one? Baik, terima kasih, Mem. Di dalam tulisan Roh Nubuat, Ellen G. White, The Desire of Ages, page 142, paragrafnya yang kedua, Allah bisa saja mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa pertolongan kita. Tetapi agar kita dapat mengembangkan tabiat seperti tabiat Kristus,
kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya. Amin. Oke, jadi Pendeta Delvis Makatika akan mendoakan para peserta yang sudah terdaftar. Kalau di daftar ada 63 yang terakhir saya lihat kemarin. Kalaupun ada yang tadabel, yang penting ada 50-an. Kalau ada yang tadabel. Jadi Pendeta Delvis akan mendoakan para peserta yang 63 itu. Kemudian Pendeta Bakulu akan mendoakan para presenter, khususnya untuk presenter besok. Pokok doa hanya itu, dan kita doakan juga orang tua dari Pendeta Del Supit yang dalam keadaan sakit. Papa saya juga dalam keadaan sakit. Sakit berat lagi, berat. Oke. Termasuk ibu saya juga. Iya, benar. Kita mau ke Kota Mobagu habis ini. Perjalanan panjang, jadi Ya. saya habis ini ke perjalanan ke kota. Nanti dari sana kita biasa bawa oto oleh pertolongan Tuhan. Jadi 3-4 jam lah ada perasa kalau mau pilih dulu, karena tapi adik-adik udah datang dari Jakarta. Jadi pagi ini kita ke sana. By the way, kita salah buka. Cuma yang belum berbayar kita udah buka, jadi tinggal 10 menit. Apakah apa, Mem? Masuk ulang. Boleh. Pas itu. Oke. Pas, oke. Silakan. Baik, kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu untuk kesempatan indah pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dalam pertemuan ini. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau Allah yang baik bagi kami, menjaga dan melindungi kami hingga pagi ini. Kami boleh menikmati pagi Sabat Tuhan yang baru dengan penuh syukur, sukacita oleh karena pertolongan. Bapa di sorga, kami bersyukur juga untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Biarlah sebelum kami menyampaikan permohonan kami, Tuhan akan mengampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa kami. Agar kami boleh layak, bahkan diberikan keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kami juga bersyukur pagi ini untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah itu akan menjadi landasan dasar bagi kami untuk mendidik, menuntun anak-anak yang dipercayakan kepada kami, baik anak-anak dalam rumah tangga kami, keluarga kami, demikian juga anak-anak yang ada di dalam jemaat di mana kami melayani. Tuhan, hanya oleh pertolongan, oleh hikmat dan kuasa kami boleh melakukan tugas-tugas kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu mendoakan untuk semua yang sudah mendaftar mengikuti kegiatan yang telah kami persiapkan. Biarlah Tuhan akan menolong, biarlah Tuhan akan tetap menjaga hati mereka agar supaya tetap bertahan hingga pelatihan ini selesai. Kami juga rindu ada anggota-anggota jemaat yang lainnya juga boleh bergabung. Biarlah Tuhan akan terus menggerakkan hati mereka. Biarlah Tuhan terus bekerja melalui hamba-hamba Tuhan yang melayani di jemaat. Kerja melalui kami untuk mempromosikan agar kegiatan ini boleh sukses dan kami boleh memiliki banyak pelatih-pelatih untuk melatih orang-orang muda dipersiapkan bagi pelayanan di dunia ini dan bagi keselamatan ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Bapa kami di sorga, kami mendoakan ada anak-anak Tuhan yang sakit, orang tua dari Pendeta Del Supit, orang tua dari Sarupati, mama dari Pendeta Bakulu. Bapa, mereka membutuhkan jamahan tangan. Amin. Oleh karena itu, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa, yang pernah Tuhan ulurkan untuk menjamah dan menyembuhkan anak-anak Tuhan. Biar itu juga akan diulurkan untuk menjamah dan memulihkan mereka, sehingga kondisi kesehatan yang mereka alami saat ini boleh membaik, dan mereka boleh sehat, boleh kembali beraktivitas dengan baik.
Kami percaya kami memiliki Allah yang berkuasa, oleh karena itu kami datang memohon pertolongan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih oleh karena kami percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab doa kami pagi hari ini, sebab kami hanya meminta di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan jaminan doa-doa kami dijawab. Bapa di sorga, menyambung doa dari Pendeta Delvis Mangkatika. Kami tahu Tuhan akan memberkati kami ketika kami hadir pagi ini dalam penyembahan kepada-Mu. Baik Pendeta Delvis dan keluarga, Kak Rupati dan keluarga, Kak Wina, hamba-Mu dan keluarga, berkati kami. Biarlah berkat Engkau curahkan untuk pelayanan sepanjang Sabat ini. Juga rekan-rekan presenter yang mungkin kecapean oleh karena banyak mengikuti kegiatan-kegiatan ataupun halangan-halangan lain, yang Kau berkati mereka. Biarlah besok semua kami akan mengajar di Tuhan, sehingga materi akan kami bawakan akan selalu memberikan kontribusi untuk pelayanan bagi kami. Dan kami tahu kami juga semua presenter akan hadir untuk mendengarkan teman-teman kami yang akan menyampaikan materi-materi mereka. Tuhan akan memberkati sarana online kami gunakan. Berikan signal yang baik juga para peserta, supaya mereka boleh dapat mengikutinya. Kami juga terus akan melayani mereka. Dan kami sangat mengasihi mereka, karena itulah kami dipanggil untuk melayani seperti Samuel. Dia dipanggil dalam pelayanan bersama anak-anaknya, dia jaga dan pelihara, termasuk keluarga kami. Keluarga kami pribadi dan keluarga umat-umat Tuhan. Sepanjang Sabat ini kami serahkan hidupkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya berkat berkelanjutan mengalir bagi kami sampai kekekalan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih pendeta-pendeta sudah mendoakan. Amin. Terima kasih, Pastor. Masih ada 4 menit. Terima kasih, Kak Wina. Kak Ray. Ya. Nanti besok kalau kita signal di Kota Mobagu, masih ada kaidah ini? Iya, tinggal mau baca ini. Oke, silakan. Dan kita akhiri. Bisa terlihat? Boleh. Bisa. Boleh. Kak Wina aja tolong dia baca. DP mata masih melek. Kasih slide. Oh, slide. Baik. Oke. Mari kita dengarkan bersama. Sudah kelihatan, Kak Win? Iya. Oke. Pertolongan dalam setiap keadaan darurat, setiap guru kebenaran, setiap pekerja bersama Allah akan melewati saat-saat penyelidikan dan ujian. Bila mana iman dan kesabaran diuji dengan keras, engkau harus bersiap oleh kasih karunia Kristus untuk maju, walaupun ketidakmungkinan nyata-nyata menghadang jalan. Amin. Engkau memiliki pertolongan yang tersedia setiap saat dalam setiap keadaan darurat. Amen. Tuhan mengizinkan engkau menghadapi hambatan, agar engkau mencari Dia yang adalah kekuatanmu, yang mencukupkan kebutuhan. Amin. Amin. Berdoalah dengan sungguh-sungguh untuk memohon hikmat yang datang dari Allah. Dia akan membukakan jalan di hadapanmu dan memberikan kepadamu kemenangan gemilang jika engkau mau berjalan dengan rendah hati di hadapannya. Ellen G. White, Special Testimony. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Setiap gerakan haruslah pasti, setiap langkah cepat dan tidak menyimpang. Kuasa-kuasa badani harus mencapai tujuannya. Oke, terima kasih banyak. Kak Ray Rupati akan menutup rangkaian ibadah pagi ini. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga di hari Sabat yang suci, indah, dan diberkati ini, Tuhan, seberapa anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk menyelenggarakan akan kelas EWMT Batch 3 ini. Kami ada di Zoom ini secara virtual untuk mengadakan devotional pada pagi hari ini.
Bapa di sorga, pakai kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Dalam menyelenggarakan kelas Betsiga ini, kami yakin dan percaya semua adik-adik dipersiapkan untuk menjadi pembina di jemaat lokal di mana mereka berada. Hari Sabat ini menjadi hari Sabat berkat. Kami doakan perjalanan Pendeta Jeff ke Kota Membagu untuk bertemu dengan ibunya. Orang tua kami mencintai mereka. Tuhan berikan mereka kesembuhan dan kekuatan. Orang tua Pendeta Dale, orang tua daripada Pendeta Jeff, dan orang tua hamba-Mu. Kami percaya mereka akan sembuh karena Tuhan mau bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, pelayanan kami, pembinaan kami di kelas masing-masing kami kepada-Mu. Terima kasih, berkati rumah tangga kami masing-masing, berkati kehidupan pribadi kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Ya. Oke. Kita ada informasi untuk pelayanan. Kak Rey sudah menuntun ibadah pada Sabat ini, Sabat subuh ini dan doa subuh, menuntun mereka kepada Yesus. Dan Kak Delvis Sabat depan, look after God children, memelihara anak-anak Tuhan. Dan sudah ada topik-topiknya sudah saya berikan. Habis itu Kak Femi, baru Kak Neles, baru terakhir menjelang pelantikan Kak Dale Supit, Service and Salvation. Oke, terima kasih.